Riwayat Ki Gedeng Tapa, mertua Prabu Siliwangi. Menurut Carita Purwaka Caruban Nagari, Ki Gedeng Tapa atau yang mempunyai nama lain Ki Gedeng Jumajan Jati adalah raja di Singapura, yaitu salah satu kerajaan bawahan kerajaan Pajajaran. Galuh tokoh ini juga dikisahkan sebagai mertua dari Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi. Secara silsilah, Ki Gedeng Tapa Ki Gedeng Jumajan Jati adalah putra dari Ki Gedeng Kasmaya yang di zamannya menjadi penguasa di Cirebon Girang. Sebetulnya Ki Gedeng Tapa adalah orang yang mulanya akan didaulat menjadi raja penguasa di Cirebon Girang menggantikan kedudukan ayahnya Ki Gedeng Kasmaya. Akan tetapi, adik Ki Gedeng Kasmaya, yang bernama Ki Gedeng Suramjaya Sakti yang kala itu menjadi raja di Singapura wafat, dan sebelum wafat yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan sehingga diputuskan bahwa yang melanjutkan tahta di Singapura adalah keponakannya Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa masuk Islam. Negeri Singapura, negeri yang diperintah oleh Ki Gedeng Tapa di zamannya terbilang ramai, selain mempunyai pelabuhan dan kota pelabuhan yang disebut Pasambangan Jati. Negeri ini juga biasa didatangi oleh banyak pedagang asing baik dari Cina, Arab, India, Persia, Jawa dan lain sebagainya. Sebagai negeri pelabuhan, rakyat Singapura dan termasuk rajanya sangat terbuka sekali dengan hal-hal baru yang datang, termasuk terbuka pada agama baru yang dibawa oleh para pedagang maupun mubalik Islam dari berbagai negara. Di zaman Ki Gedeng Tapa, Singapura mengizinkan seorang ulama yang bernama Sikeh Nurjati untuk membuka pesantren di Giri Amparan Jati, yaitu suatu gunung kecil yang letaknya tidak terlampau jauh dari kota Pasambangan Jati. Sebelum kedatangan Syekh Nurjati, Singapura juga mengizinkan Syekh Kura berdakwah di Singapura, namun kala itu Syekh Kura memutuskan mengajarkan Islam di Karawang. Seringnya Ki Gedeng Tapa berinteraksi dengan orang-orang Islam membuatnya tertarik pada agama Islam, sehingga beliau pun akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dengan demikian beliau merupakan penguasa di kerajaan bawahan Pajajaran yang mula-mula memeluk agama Islam, sebab pada waktu itu belum ada satu raja bawahan kerajaan Pajajaran yang memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi menjadi menantu Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa dikisahkan hanya memiliki satu orang anak, jenis kelaminnya perempuan namanya Subang Larang, Subang Karancang. Sebagai anak satu-satunya, Ki Gedeng Tapa yang seorang mualaf betul-betul memperhatikan pendidikan agama putrinya. Selain dikirim agar belajar agama Islam kepada Syekh Nurjati, Subang Larang juga dikirim oleh bapaknya untuk belajar agama Islam kepada Syekh Kura di Karawang. Sadar tidak memiliki anak laki-laki untuk melanjutkan tahtanya sebagai raja di Singapura, Ki Gedeng Tapa tidak mau sembarangan mencari seorang menantu. Beliau pun memutuskan untuk mencari seorang menantu dengan jalan sayembara. Pesertanya bukan orang sembarangan, tapi mereka yang menjadi raja-raja bawahan di seluruh wilayah Pajajaran ataupun para pangeran dan anak pembesar di wilayah kerajaan Pajajaran. Singkat cerita, para pangeran dan raja-raja bawahan kerajaan Pajajaran banyak yang mengikuti sayembara. Akan tetapi dari sekian banyak peserta yang mengikuti, rupanya yang menjadi pemenang dalam sayembara itu adalah Raden Pamanah Rasa, yaitu Raja Sindangkasih yang juga merupakan putra dari Prabu Dewa Niskala, Raja Pajajaran yang bertahta di Galuh. Kelak, selepas dinobatkan menjadi raja di Sindangkasih dengan gelar Prabu Siliwangi, Raden Pamanah Rasa juga nantinya didaulat menjadi Raja Pajajaran yang bertahta di Pakuan, Bogor. Dari perkawinannya dengan Subang Larang, Prabu Siliwangi memperoleh 3 orang keturunan, yaitu 1. Walang Sungsang, 2. Rara Santang, dan 3. Kian Santang. Ki Gedeng Tapa menyerahkan kerajaan Singapura pada cucunya, Walang Sungsang. Hingga menjelang kewafatannya, Ki Gedeng Tapa betul-betul tidak mempunyai seorang putra, sementara di sisi lain, putrinya, Subang Larang wafat mendahului. Meskipun demikian Ki Gedeng Tapa merasa beruntung, karena 2 anak putrinya, yaitu Walang Sungsang dan Rara Santang memilih tinggal di Singapura bersama dirinya. Semenjak wafatnya Subang Larang, Pangeran Walang Sungsang dan adiknya Rara Santang meninggalkan istana. Keduanya menuju Singapura tinggal bersama kakeknya sambil menuntut ilmu di Gunung Jati kepada Syekh Nurjati. Ketika waktunya tiba, Ki Gedeng Tapa yang tidak memiliki keturunan akhirnya memutuskan untuk membagi-bagikan waris kekayaan Singapura kepada saudara dan cucunya, dan sebagai cucu tertua, Pangeran Walang Sungsang mendapatkan bagian waris yang paling besar dan sekaligus juga mewarisi kekuasaan di Singapura. Meskipun mendapatkan warisan dan hak untuk menjadi penguasa di Singapura,
Pangeran Walangsungsang lebih memilih membangun negeri baru. Negeri baru yang dibangun Pangeran Walangsungsang itu kelak dikenal dengan Cirebon. Oleh Pangeran Walangsungsang, wilayah Singapura digabungkan dengan Cirebon dan berbekal kekayaan yang dimilikinya, Pangeran Walangsungsang membangun keraton dan angkatan perang di Cirebon. Usaha Pangeran Walangsungsang dalam membangun nagari baru pengganti Singapura didukung oleh ayahnya Prabu Siliwangi. Bahkan selepas berhasil mendirikan negeri baru, ayahnya menganugerahinya gelar Sri Manganacaruban Cirebon, yang maksudnya penguasa negeri otonom dan panglima bersenjata Cirebon. Oleh @sejarah Cirebon.